Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Titin sebentar. Boleh. Saya di sini kebetulan ada tugas dari program Guru Penggerak berkaitan dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin tidak lama ya Bu, 20 menitan untuk berbincang-bincang dengan Ibu, sharing-sharing tentang masalah kepemimpinan. Boleh, silahkan. Saya selalu berharap untuk nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis. Kira-kira Ibu sudah berapa lama menjadi pimpinan di sekolah ini ya Bu? Insya Allah ini sudah mau masuk tahun ketiga. Alhamdulillah, sudah cukup lama sekali ya Bu. Ya lumayan, dikatakan baru, lama ya juga lama. Ibu sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit. Kira-kira situasi begini Bu Titin, untuk pertanyaan pertama, ketika terjadi masalah atau kasus, kira-kira bagaimana Ibu menentukan atau mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, baik. Untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, kita membutuhkan pemahaman bagaimana nilai-nilai moral itu serta kemampuan analisis terhadap suatu kasus. Beberapa pilihan misalnya mengenai konsekuensi moral, pendidikan, sehingga kita dapat memilih salah satu dan satunya harus kita abaikan. Kita harus berani melangkah, meliputi klasifikasi kita. Misalnya identifikasi nilai moral itu sendiri dalam masalah dilema etika bujukan moral itu, sehingga bujukan moral itu bisa terjadi ketika seseorang mengambil keputusan yang bisa menggunakan argumen moral. Tidak hanya ego atau kemauan pribadi kita, tetapi kita harus mengedepankan tentang prinsip moral itu sendiri. Kita jangan mendahulukan emosi, karena seorang pemimpin itu tidak boleh mendahulukan emosi, tetapi harus mempertimbangkan aspek etika itu sendiri. Itu yang utama. Luar biasa Ibu. Untuk pertanyaan kedua ya Bu Titin, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, saya akan berusaha menjawab ya. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah menggunakan peningkatan sistematis dan inklusif, terutama saya mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan sesuai dengan apa yang terjadi. Kedua, saya mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlihat atau yang harus diutamakan oleh saya selaku pimpinan. Jadi keputusan saya tersebut, saya tidak hanya menggunakan insting saya, tetapi saya harus melihat sudut pandang pemikiran orang-orang di lingkup sekitar saya terhadap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu jawaban saya. Sangat luar biasa sekali jawaban Ustazah Titin. Baik, betul sekali Bu. Jadi Ibu ketika mengambil keputusan, Ibu menggunakan pendekatan dulu yang sistematis, kemudian Ibu mengumpulkan fakta-faktanya dan informasi tersebut. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil
Misalnya satu, mengumpulkan informasi yang relevan. Benar tidak informasi yang saya terima? Kedua, kita harus tahu permasalahannya. Jadi saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah itu. Ketiga, mengundang orang-orang yang kompeten untuk mengetahui tentang kasus yang terjadi. Jadi ada orang yang kompeten, yang mengerti, yang harus saya ajak sharing nantinya. Keempat, mendengarkan pendapat mereka. Jadi tidak harus saya mendahulukan ego saya. Saya juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Kelima, saat mengambil keputusan mana yang bermanfaat untuk kita dari opsi dua yang ada berdasarkan argumen-argumen dari orang yang kompeten dalam menangani kasus yang sudah ada atau terjadi, seperti itu. Jadi ibu mengumpulkan informasi itu melibatkan orang, Ya, betul. seperti pemangku kepentingan itu, Ya. ya. Kemudian tidak mendahulukan egonya, Betul. gitu ya Bu. Ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, Boleh. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya jawab ya. Ya. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau efektivitas untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan dan memahami terlebih dahulu semua informasi, apakah itu baik ataukah hanya sekedar info-info yang tidak akurat. Nah, seperti itu. Juga orang-orang yang memiliki pemangku kepentingan atau kebijakan harus kita dengarkan. Kalau di sekolah, saya selaku kepala sekolah, ada guru-guru atau wakil kepala sekolah, orang-orang yang tahu betul tentang hal-hal tersebut, sehingga dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. Kemudian dari pengambilan keputusan tersebut dapat diambil keputusan yang harus seadil-adilnya. Jadi tidak hanya melihat satu sisi pihak yang ataupun itu dekat ataupun itu misalnya karena itu saudara. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus adil sebagai pimpinan. Seperti itu. Baik, ketika ada perbedaan pendapat, kita musyawarahkan dulu gitu ya Bu. Betul. Kemudian tidak melihat dari sisi atau saudara, tidak kita boleh. melihatnya itu semua yang memiliki kepentingan yang di sekolah ini, sekolah, dan adil, adil. Ya. Baik, sekarang pertanyaan kelima ya Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, saya jawab lagi ya. Dalam pengambilan keputusan, kita mendengarkan orang-orang yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Jadi, adanya perbedaan pendapat untuk menyatukan persepsi yang sama, kadang-kadang untuk menuju suatu kepemahaman kita, harus dianalisis nilai yang ada, seperti yang terlibat atau yang dilibatkan. Sehingga pada akhirnya tantangan-tantangan yang dikhawatirkan tidak membuat keputusan yang bisa membuat hal-hal yang tidak kita inginkan atau malah akan mendapatkan masalah, seperti itu. Terutama masalah etika dapat terselesaikan dengan baik, itu yang kita inginkan. Nah, seiring berjalannya waktu untuk memutuskan sesuatu yang benar, pasti dalam proses itu terjadi ketidaksepahaman tentang suatu pendapat. Itu biasa, dalam musyawarah itu biasa. Iya. Jadi alhamdulillah ketika kendala itu ada, pasti dapat terselesaikan dengan baik. Ketika perbedaan pendapat, kita omong baik-baik gitu ya Bu. Ya, betul. Selanjutnya nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, saya melihat terlebih dahulu apakah itu kasusnya urgen atau tidak. Jika kasusnya urgen atau kasus itu harus diselesaikan saat itu juga, maka saya akan secepatnya mengambil tindakan. Tetapi kalau memang ada kasus yang masih bisa saya buatkan jadwal karena tidak mendesak atau tidak urgen, maka saya buatkan jadwal tersendiri untuk mengundang orang-orang yang kompeten juga yang bisa dilibatkan dalam diskusi tersebut, sehingga apa yang menjadi keputusan saya dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Gitu ya Bu. Baik, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mempermudah saya mengambil keputusan, biasanya didampingi ya orang-orang itu tadi yang kompeten, yang sudah basicnya dia dapat membantu mengambil keputusan, sharing juga, seperti itu sesuai dengan kebutuhan saya dalam mengambil keputusan. Saya selalu melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, jadi bukan semena-mena dari diri saya sendiri. Jadi kita harus selalu mempertimbangkan dengan orang lain, seperti itu. Seperti contohnya meminta bantuan kepada wakil kepala sekolah, Oh iya, seperti itu. terus waka-waka yang ada di sini. kurikulum, ya, gitu tuh. Yang terakhir ya Bu, boleh. dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan dilema etika, bahwa proses inklusi atau transparansi itu sangatlah penting. Jadi suatu permasalahan kita harus bagaimana mengambil keputusan, kita itu juga harus bisa mengumpulkan informasi. Jadi tidak harus langsung percaya, itu hal yang misalnya masalah itu karena mendengarkan dari seseorang itu kita langsung percaya, tidak. Jadi kita harus telusuri dulu permasalahan itu benar adanya, baru kita kemudian melibatkan orang lain jika masalah itu memang benar-benar ada. Jadi bukan karena keputusan sendiri, tapi saya juga tetap bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten yang ada di lingkup sekitar sekolah saya, gitu. Baik Bu, berarti Ibu mengambil hikmah dari pengalaman itu bahwa proses transparansi itu sangat penting. Betul. Dan melibatkan orang itu juga penting. Ya. Terima kasih Bu atas pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Semoga pengalaman Ibu ini bermanfaat untuk saya. Ya. Dan semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada saya nantinya dalam mengambil keputusan. Betul. Semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Agar dalam menjadi pemimpin membutuhkan banyak tenaga, menyatukan banyak pikiran, terus mengambil keputusan juga harus perlu pemikiran. Sekian dari wawancara saya Bu, terima kasih yang banyak. Saya pamit ya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya. Jadi guru penggerak itu harus punya tanggung jawab. Karena sudah belajar kepemimpinan, haruslah menjadi leader, pemimpin juga untuk diri sendiri ataupun untuk teman-temannya lain. Semangat guru penggerak. Semangat. Assalamualaikum Mbak Toto, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Pak Toto hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana dengan Ibu?
Alhamdulillah saya juga sehat Pak Toto. Nggih. Mohon maaf nggih Pak kalau saya telah mengganggu waktu Bapak. Kebetulan ini saya ada tugas dari program Guru Penggerak terkait tentang materi keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan. Nggih. Mungkin tidak lama, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menitan nggih Pak. Oh ya, boleh Ibu. Nggih, untuk berbincang-bincang, sharing-sharing Pak selaku pimpinan. Saya selalu berharap nantinya Bapak bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada dalam situasi yang dilematis. Oh iya, insya Allah. Nggih. Kira-kira Bapak sudah berapa lama menjabat menjadi pimpinan di sekolah ini, Pak? Alhamdulillah tidak begitu lama Ibu, sekitar 4 tahunan. 4 tahun dari 2020-an ya. 2020-an akhir ya, masuk ke 2021 sudah mulai aktif sebagai kepala sekolah di sini. Oh, Alhamdulillah sudah cukup lama ya Pak ya. Sudah banyak pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang sulit, yang harus dipikirkan dengan situasi yang dilematis. Insya Allah sebisa mungkin apa yang telah kami alami, insya Allah saya siap untuk berbagi sama Ibu. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, ketika terjadi masalah atau kasus, kira-kira bagaimana Bapak menentukan atau mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, setiap masalah tentunya punya tantangan tersendiri Bu. Yang jelas ketika kita menemukan atau terjadi permasalahan karena kita berhubungan dengan banyak orang, itu paling sulit adalah ketika menemukan dua hal yang sama-sama memiliki tingkat kemanfaatan dan kemudaratan. Itu adalah masalah yang sangat dilema. Jadi kalau orang mengatakan itu simalakama, kalau melepas ini bagaimana, kalau mengambil ini bagaimana, sama-sama memiliki sekuensi sendiri-sendiri. Maka yang pertama untuk mengambil kebijakan tentang kebijakan yang dilema itu adalah tidak bisa mengambil kebijakan tergesa-gesa, itu yang jelas seperti itu. Kemudian dua sisi, umpamanya terlibat dua orang ya, dua anak buah atau dua guru, maka dipisahkan antara si A dan si B itu untuk dipanggil dan mendalami semua, menerima keterangan, masukan dan curhatan, semuanya diterima dulu. Nah itu memerlukan waktu yang sangat lama Ibu. Tentunya nanti endingnya pada pengambilan keputusan itu tidak ada yang merasa dibela dan satunya merasa dibuang, seperti itu. Jadi itu pastinya di situ yang membutuhkan waktu lama. Walaupun kadang-kadang harus segera diselesaikan kalau dilema seperti itu. Jadi Bapak mendalami kasusnya dulu, terus kemudian memanggil kedua pihak dan tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Semua dan curhatan, masukan dan sebagainya itu harus diterima dulu. Menerima dulu. Seperti itulah yang pernah kami lakukan ketika menemukan masalah-masalah yang di sini dilema. Kemudian karena kalau
kasus jalannya kasus kejadian dilema itu pasti terjadi saling membenarkan, mencari pembenaran. Maka setelah kedua belah pihak, nah, kita tampung semua masukannya, curhatannya dan sebagainya, maka kita melangkah pada pemanggilan dari pihak luar yang ada kaitannya dengan yang bersangkutan. Umpama wali kelas dengan wali kelas, maka di samping wali kelas itu kan ada guru pendamping dan sebagainya, maka kami panggil guru pendamping juga sebagai acuan mana ini yang cerita yang orisinil dan tidak orisinil, seperti itu. Sehingga pasti nanti menemukan titik temu yang sama-sama nanti tidak menyebabkan mereka itu terbuang dan tertolong pada salah satunya itu. Nah, jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, seperti itu. Tapi bukan penggadean ya, Bu. Iya. Mengatasi masalah tanpa masalah gitu sih. Iya, maksudnya Gitu. bukan berpihak satu orang gitu. Iya, semuanya merasa dirangkul. Gitu. Iya. Menguntungkan untuk dua pihak gitu. Iya, betul. Untuk yang pertanyaan kedua nggih, selama ini bagaimana Bapak menjalani pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, untuk memastikan itu sama-sama benar, Ibu, tentu tidak bisa dilihat dari dua sudut itu. Jadi pastilah kalau ada dua pendapat umpamanya dalam satu musyawarah atau dua berseteru tentang pendapat itu, pastilah semua dua-duanya ini mengaku ya benar semua gitu. Nah, kita pastikan dulu mana yang banyak manfaatnya dari dua belah itu. Kalau dua hal itu sudah ini mudarat, ini manfaat, sudah itu bukan masalah sudah. Artinya seperti orang itu memberikan racun dan madu itu bukan masalah, itu sudah jelas, sudah bisa milih kan. Yang menjadi masalah itu dua hal itu sama-sama benar, kadang-kadang sama-sama salah gitu. Itu masalah. Jadi tidak bisa sulit untuk memilih, itu masalah. Jadi ukuran untuk itu manfaat dan tidak manfaat tentu tidak melihat dari dua sisi itu, enggak. Tapi umpama ini si A mengusulkan anggaplah sekarang kan HUT ya, HUT ya, momen-momennya ini Hari Kemerdekaan. Persiapan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan. Satunya usul di hari H, sudah hari 17 itu walaupun libur. Satunya usul di waktu masuk saja gitu. Kedua-duanya kan tidak salah. Tentu di situ bisa ditimbang nantinya. Kira-kira lebih mengena yang mana? Kira-kira sama-sama benar kan? Sama-sama benar. Karena bulan ini HUT itu jatuh pada hari Sabtu, Minggu, Senin sudah ini perumpamaan ya, perumpamaan kasus. Jadi dua-duanya itu bagaimana kita memberikan ini pengakuan bahwa pendapat Anda adalah benar, itu harus diwujudkan pada mereka sehingga nanti kedua belah pihak itu tidak merasa kecewa. Kemudian ditimbang mana yang lebih mengena pelaksanaannya antara hari H dan hari Seninnya. Di situ baru kita ngambil keputusan. Dilempar ke auden yang lebih luas lagi, umpamanya kami di sekolah punya 13 personel atau guru itu ya 13 itu kita libatkan. Tentu meminta pendapat kenapa Senin, kenapa Sabtu begitu. Nanti diputuskanlah, oh ya banyak mengena, banyak bermanfaat di hari ini karena seperti ini.
Insya Allah kalau terbuka keputusannya seperti itu semuanya menerima. Itulah yang kami lakukan di sekolah selama saya menjadi kepala sekolah terhadap keputusan akhir dari kebijakan itu. Gitu, Ibu. Bapak melibatkan semua. Iya, pada akhirnya, endingnya seperti itu. Walaupun di awal-awal kita ada perdebatan. Ada perbandingan dulu ya, gitu. Itu kalau kasusnya dilema ya, Bu ya. Dilema. Artinya saya mengartikan dilema itu sama-sama memiliki sisi kebenarannya ada. Tapi kalau kasus-kasus yang sudah jelas, itu saya nggak perlu itu, gitu. Satunya mengusulkan racun, satunya mengusulkan susu, itu sudah jelas di situ, bukan dilema. Kalau menurut saya itu bukan masalah, sudah kena, sudah pasti sudah harus ini dicegat dan ini diterima. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan selanjutnya gitu, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, Pak. Langkah untuk mengambil keputusan. Itu masih tersambung dengan yang awal saya tadi. Langkah-langkahnya bisa pertama, Ibu. Pertama itu mencari sumber informasi terhadap kasus itu. Jadi kasus itu kan tidak langsung kami yang tahu. Pastinya seperti itu ya. Kayak polisi menangani maling, nggak mungkin polisinya nemu maling kan, informasi dulu kan. Jadi pertama itu pasti mencari dan memastikan sumber informasi. Mama guru, guru jatuh mamanya, atau guru berdebat atau berselisih. Jadi pertama itu mencari sumber dan memastikan sumber informasinya, kebenarannya. Itu pertama. Yang kedua, itu baru mengambil tindakan pendekatan ya. Pendekatan itu mengundang. Kalau bahasa memanggil kayak gini, gimana itu ya, dipanggil itu ya, kayak gawat gitu ya. Jadi kita masih memikirkan hal-hal seperti itu, karena semuanya saya sebagai kepala sekolah dan semua itu anggap anak-anak saya semua gitu. Jadi di bawahnya saya anggap anak-anak semua. Anak walaupun satunya dianggap keliru dan benar, itu semuanya ya tetap anak gitu. Maka harus dirangkul. Jadi pertama memastikan sumber informasi itu, yang kedua kita melakukan pendekatan. Yang mengundang bisa mengundang ya, tidak pakai memanggil itu ya, kamu panggil enggak gitu ya. Jadi kan merasa diakui, merasa diayomi gitu. Jadi pendekatan, bisa saya yang pura-pura ke kelas atau pura-pura ngobrol di luar kelas, bisa jadi saya itu mengundang. Dan disitulah kedua belah pihak dilakukan seperti itu. Setelah itu menghimpun informasi dari dua sisi dari dua pihak. Kemudian saya melakukan informasi berikutnya, yaitu orang yang terkait dengan dua belah pihak itu, dua sisi itu. Setelah itu baru kita melakukan identifikasi mana yang lebih memberikan mudarat dan yang manfaat gitu. Baru nanti endingnya kita memanggil semua guru ya. Dan itu biasanya di tengah-tengah guru itu dimintakan satu-satu pendapatnya, dan diakhiri dengan mengambil kebijakan yang tentunya berdasar dari semua guru itu, pendapat-pendapat dan kasus yang terjadi yang sesungguhnya. Itu rentetannya, Ibu, bisa di nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Saya tekan. Ya, masih ada lagi, Ibu? Masih. Jawabannya gitu, Bapak sangat luar biasa sekali. Untuk yang nomor berikutnya, Pak,
Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama 4 tahun, memang banyak hal yang saya alami di sini. Salah satu contohnya salah satu contohnya ketersinggungan antara siswa ya, siswa satu dan satunya, teman ke teman. Ya namanya manusia itu ya. Sampai pada waktu itu pokoknya saya mau sekolah mau pindah sekolah itu ya, mau sekolah. Yang satunya juga gitu, saya juga mau pindah sekolah. Bayangkan itu dua anak itu sama-sama anak yang berprestasi pada waktu itu. Dan pasti jenengan juga paham, wah ini dilema sungguhan ini, dilema tingkat tinggi nih. Nah itu kan judulnya dilema ya. Jadi itu pernah terjadi seperti itu. Jadi dua anak itu berselisih, yang namanya anak, kemudian dua-duanya itu meminta izin mau pindah sekolah pada waktu itu. Alhamdulillah saya itu mengambil tindakan pendekatan pada waktu itu. Pertama yang pernah saya lakukan itu, dua anak ini yang sama-sama berisi keras untuk pindah sekolah pada waktu itu sama orang tua, cuman datangnya ke saya tidak berbarengan, jadi ini dan hari esok gitu ya. Hari ini pada waktu itu saya mengambil tindakan cepat untuk melaksanakan pendekatan. Jadi memastikan permasalahannya siapa sih sebenarnya anak ini gitu. Kok sampai segitunya gitu. Ternyata pengambilan tindakan pendekatan itu sangat efektif untuk mengatasi permasalahan. Tapi ada syaratnya. Pengambilan pengambilan pendekatan itu saya sebagai penanggung jawab itu tidak sampai melakukan kesan kepada mereka itu ada yang diangkat, ada yang diambil, ada yang dibuang. Jadi pendekatan itu sangat efektif sekali dilakukan. Insya Allah pada kasus-kasus berikutnya, kasus-kasus yang lain, pendekatan kalau pas dilakukan oleh atasan itu, asal tidak berkesan, itu membuang, itu membela, dan ada yang dibela, ada yang tidak dibela, insya Allah selesai. Yang akhirnya dua belah pihak itu tidak jadi kemana-mana sampai lulus di sini gitu. Dan orang tuanya sama-sama menerima gitu. Yang akhirnya pada kedua belah pihak ini 1 minggu selesai dan sama-sama menyadari kasusnya itu. Jadi intinya saya merasa bahwa penyelesaian permasalahan dilema itu trik pendekatan itu sangat efektif dilakukan. Baik ya. Itu mungkin yang pernah dilakukan saya, Ibu. Cuman yang menjadi garis besar itu pendekatan itu jangan sampai kesannya pada yang didekatin itu merasa dirangkul lebih dari dia itu. Yang satunya merasa kurang dirangkul melebihi yang satunya. Itu sangat fatal nantinya. Itu yang bisa saya ceritakan itu karena saya lebih suka menceritakan fakta di lapangan ya ketimbang saya menceritakan sesuatu yang sifatnya ide-ide gitu ya. Jadi saya lebih enjoy mengatakan apa yang pernah saya alami ketimbang saya mencurhatkan ide-ide yang brilian istilahnya gitu. Saya tipe kalau orang mengatakan saya tipe orang yang realistis, tapi kurang idealis gitu ya. Jadi kurang menonjolkan ide-ide, tapi melakukan yang realistis, yang bisa dilakukan, kemudian faktanya memang seperti itu. Baik Bapak,
Soal selanjutnya, nggih, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Ya, tantangannya. tantangannya adalah waktu, Ibu. Oke. Kalau waktu itu harus, ya, hal yang dilema itu harus secepatnya diputuskan, itulah menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk mengambil keputusan. Jadi ada kalanya tuh mendesaknya. Pokoknya besok gitu ya. Ada bahasa pokoknya. Ya. Iya. Kalau sudah ada pokoknya itu tantangan tersendiri bagi saya. Karena seperti yang awal, kasus dilema itu nggak bisa kita ujuk-ujuk mengambil keputusan sebelum memastikan pendekatan kedua belah pihak itu. Jadi tantangannya adalah ketika saya dituntut untuk segera dan di decline waktu itu yang relatif cepat, itu menjadi tantangan tersendiri. Biasanya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, yang memberikan tantangan itu biasanya atasan saya sebagai guru kepala sekolah di swasta, ya kan, kita ada yayasan gitu. Jadi yayasan biasanya ini harus jadi waktu itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya, dan saya yakin tidak ada kesulitan yang jauh dari kemudahan. Jadi pasti kalau ada kesulitan ada kemudahan. Kenapa di situ ada tantangan? Ya karena kadang di jatah waktunya itu menjadi tantangan saya tersendiri, waktu. Tantangannya di waktu ya Pak, waktu. dalam pengambilan keputusan itu. Ketika kita didesak untuk ini harus selesai 2 hari, ini harus selesai, itu tantangan yang sulit diselesaikan. Biasanya saya meminta durasi waktu yang lebih ini kalau memang kasusnya memang betul-betul dilema. Paling tidak 1 minggu, walau yang seperti yang tadi saya ceritakan 2 siswa itu 1 minggu selesai. Itu tantangannya, Ibu. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal memang tidak ada, Ibu. Dalam kasus itu harus kita menyadari bahwa kapasitas saya sebagai manusia itu hanya bisa berusaha, selebihnya tidak bisa. Ada berusaha zahiriah, ada usaha batiniah. Yang zahiriah itu seperti halnya yang pendekatan tadi, kemudian berupaya sebanyak mungkin menggali informasi yang sesungguhnya, kemudian ada usaha batiniah. Ketika kita menemukan usaha yang sudah mentok, tapi hatinya manusia kan tidak bisa dirubah dengan tangan. Maka di situ ada upaya batiniah, usaha batiniah. Jadi usaha ikhtiar itu bisa ditempuh dua jalur, jalur zahiriah, batiniah. Pernah juga seperti itu, ada kasus yang tidak tidak menemukan solusi, mentok. Maka ketika kita mengalami seperti itu, maka
terakhir itu upayanya adalah batiniah. Contohnya kita doakan bersama, umpamanya kasusnya itu marahan ya, bisa didoakan bersama, nanti perubahan itu akan tampak nanti Ibu. Ada sehari 2 hari berubah. Ada yang tidak sadar menjadi sadar, ada yang malahan menjadi lembut dan sebagainya. Jadi memang 2 hal itu tidak kita tinggalkan, itu usaha ikhtiar zahiriyah dan batiniyah, dan itu sama-sama terjadi. Kemarin juga dilakukan pada kasus-kasus yang sudah terjadi, yaitu yang dilema itu. Begitu. Kalau jadwalnya memang tidak ada Ibu. Satu contoh gini Ibu, dalam kasus kan saya mengatakan ada pendekatan ya, ada rentetan pendekatan nggak ada jadwal, nggak ada. Umpamanya si A, saya mau mendekati si A, jadi jadwalnya nggak ada. Ketika saya melihat situasi si A, kondisi si A ini bisa kita melakukan pendekatan, itu dilakukan. Jadi relatif istilahnya. Nah itu kalau tidak terjadwal seperti kita itu ya. Spontan iya gitu ya, itu. Jadi relatif melihat sikonnya ya, situasi dan kondisi. Dia mood enggak itu. Ada kalanya kita sesuai enak-enak tapi salah waktu, bisa nggak enak. Iya. Gitu ya. Itu pasti paham lah apa yang saya maksud, paham ya Bu? Iya Bapak. Jangankan sama orang-orang yang bermasalah, sama orang yang tidak bermasalah, kalau kita salah memilih waktu, maka menjadi masalah. Ya, umpamanya kita asik lah ngobrol gini, kemudian di belakang umpamanya ya, dan sebagainya. Situasi dan kondisi itu bisa kita baca dari naluri kita juga sendiri. Ketajaman emosional juga bisa. Oh ini bisa didekati, oh ini bisa digali informasi. Itu waktu-waktu yang saya manfaatkan untuk menggali informasi dan didekati lah ya, pendekatan pada satu permasalahan. Kalau jadwal saya nggak punya. Okay. Kecuali jadwal pelajaran saya punya. Jadwal pelajaran punya saya. Tidak punya jadwal. Iya, memang tidak dijadwal kalau dilihat dari kondisi dan situasi tertentu. Harus tepat ya, harus mengambil kesempatan itu harus jeli, harus awas itu. Oh itu bisa, oh belum bisa itu. Kan mut-mutan biasanya kalau orang nggak punya masalah mut-mutan. Oh ini bisa gitu. Oke Bapak. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang sering membantu. Yang sering membantu tidak saya pungkiri itu saya memakai umpamanya kasusnya itu orang dengan orang, person dengan person, itu saya memakai orang yang terdekat sama yang punya problem yang punya masalah itu gitu ya. Jadi saya merasa butuh dibantu oleh, atau saya menggunakan orang-orang yang paling dekat pada orang itu yang paling efektif menurut saya itu. Umpamanya anak buah saya izin 2 hari umpamanya ya,
guru ada izin 2 hari. Maka pertama kali yang saya manfaatkan itu umpamanya namanya si Siti. Siapa yang dekat sama Siti? Yang paling dekat sama di Siti. Yang paling dekat sama Siti. Itu yang saya manfaatkan di situ. Pihak luar nih. Iya, pihak luar tapi yang dekat, paling dekat sama itu. Fair itu ya. Dari situ saya bisa memasukkan, tidak langsung saya tangani sendiri, enggak. Itu yang saya anggap banyak membantu terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada. Itu kalau orang ya, kalau orang. Kalau bukan orang, ya tetap saya mencari alurnya itu. Alurnya yang paling mendekati mana itu. Umpamanya saya membidik sesuatu yang perlu dirubah, maka saya tidak langsung pada sesuatu itu, tapi pada sekitarnya. Apa itu? Nah, itu yang saya merasa terbantu, paling efektif membantu saya itu, dan cepat membantu itu. Mencari informasi di sekitar kita nggih. Informasi tersendiri. Tindakan saya itu melewati itu ya. Apa istilahnya, apa yang akan saya lakukan kepada dia, atau saya menyuruh minta tolong sama itu, membantu saya itu lewat itu, tidak langsung, walaupun saya punya hak untuk memanggil dan sebagainya, itu tidak saya lakukan, tapi lewat itu. Artinya ada penengah ya, penengah antara saya dan yang ditangani saya. Itu mungkin hal yang sangat membantu saya, itu prioritas pertama itu. Yang memudahkan, membantu menangani kasus-kasus yang terjadi di saya di sini biasanya. Baik, bagus sekali Pak. Yang lain ada juga, yang lain, cuman saya mengambil yang paling efektif, paling mudah, paling menggampangkan menyelesaikan masalah tugas-tugas saya gitu. Lewat itu. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, mungkin salah satunya adalah pelajaran hidup adalah masalah ya. Hidup adalah masalah. Jadi siapa yang tidak mau masalah ya jangan hidup. itu pertama ya. Hidup itu masalah. Jadi barang siapa yang tidak mau masalah ya berarti tidak mau hidup dong. Sama dengan daging dan tulang. Mau dagingnya nggak mau tulangnya ya sama-sama, cuman kita meletakkan pada pada posisinya masing-masing. Satu itu. Jadi hidup adalah masalah, dan yang tidak mau masalah adalah ya jangan hidup. Itu artinya dengan tidak langsung saya mengatakan ayo masalah itu jangan dianggap masalah gitu, tapi dijalani saja. Karena itu perintah yang maha sana yang menciptakan hidup ya seperti itu. Memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Sebenar apapun manusia itu, sepintar apapun, sebijak apapun, sebaik apapun, sedermawan apapun, tetap akan bermasalah. Karena hidup adalah masalah. Jadi intinya tidak menghindari dari masalah. Iya, memang nggak bisa menghindari. Kita harus menikmati masalah itu, dijalani memang, dan diselesaikan, betul. Gitu, dicarikan solusi. Dijalani dan disolusi. Karena perjalanan masalah dan mencari solusi itulah hidup sudah. Nanti selesai ada lagi kan, selesai ada lagi. Selesai semuanya berarti kita sudah nggak hidup. itu kemudian yakinlah di setiap kesulitan itu juga bersama kemudahan.
Jadi memang kayak kita ditakdirkan berpasang-pasang gitu ya. Ketika sekarang kita punya kasus yang sulit banget, ingat bahwa sulit itu, di ujung sulit itu ada kemudahan. Tapi jangan lepas lupa daratan karena tidak ada kesulitan, lepas daratan hura-hura pesta-pesta, karena di ujung kemudahan di situ ada kesulitan. Di situ dua-duanya itu terus berputar. Itu pelajaran yang sangat luwes sebenarnya kalau di ini kan ya. Jadi kalau kita menghayati itu, masalah tidak menjadi masalah, tapi dinikmati, dijalani, dan dicari solusinya, sehingga kita tetap enjoy. Dalam ada masalah kita enjoy, tidak ada masalah kita tidak lepas tandas, itulah. Orang itu kan lupa bahwa ketika kita sekarang itu tertawa, maka besok akan menangis. Menangis mau bunuh diri kan lupa bahwa setelah menangis ada ketawa. Iya. Ya. Ketawa dan menangis habis ketika kita sudah nggak hidup. Ya enjoy kan itu. Itu pelajaran mungkin sudah ada di situ semua kayaknya. Pelajaran yang bisa dipetik dari masalah dilema, masalah yang setengah dilema itu semuanya ada di situ semua. Tentu pengalaman adalah guru yang terbaik. Pribahasanya kan seperti itu. Jadi makanya saya mengenal orang itu, person itu, gaya pemikirannya itu ada idealis, ada realistis. Ada kedua-duanya yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Selingan aja ya. Yang termasuk kurang seimbang biasanya ini masih anak-anak kuliahan, itu yang mahasiswa itu ya. Di waktu dia mahasiswa, coba dia setelah menjadi menteri, menjadi dewan, ya. Karena pada waktu mahasiswa dia masih idealis, ya. Karena jarang terbentur dengan hal-hal yang realistis. Jadi kalau ditanya teorinya, ini begini, belum terbentur sendiri kan, gitu. Nah itu ada dua orang ini, ada yang sampai dibawa ada yang realistis tapi tidak idealis. Biasanya ini kurang memberikan pencerahan tapi sangat berarti tindakannya. Ini ada dua tipe pemikiran ya, orang-orang yang pernah saya jumpai seperti itu. Jadi saya kira pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu semakin banyak pengalaman, artinya semakin banyak kita menggeluti permasalahan dan sebagainya, itu akan menjadikan kita semakin dewasa. Itu mungkin pelajaran terakhir mungkin itu. Sudah selesai wawancaranya ya Pak ya. Terima kasih banyak atas pengalaman Bapak yang sudah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya nanti. Amin. Saya berdoa, berharap supaya Bapak selalu diberikan kesehatan dalam menjadi pimpinan di sekolah ini. Dan saya juga minta doanya Pak, semoga saya bisa menjalani guru penggerak ini dengan baik dan lancar. Amin. Mudah-mudahan apa yang diupayakan Ibu Allah mudahkan. Amin. Allah sukseskan, hasilnya maksimal nantinya. Amin. Itu demi mencerdaskan anak bangsa kan? Iya, Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.